Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melakukan praktikum tentang uji kandungan makanan. Ada dua zat yang akan kita uji. Yang pertama amilum, yang kedua glukosa. Nah, ada satu bahan yang akan kita uji yaitu roti tawar. Sebelum kita mulai praktikum ini, saya akan menjelaskan beberapa alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama, tabung reaksi. Ini adalah tabung reaksi, kemudian rak tabung reaksi yang dari kayu, kemudian ada gelas ukur. Saya di sini pakai 2 gelas ukur karena menggunakan 2 larutan. Kemudian ada bunsen, kemudian lumpang alu atau mortar, kemudian pipet. Saya pakai 2 pipet untuk mengambil 2 larutan. Kemudian spatula. Nah, spatula ini yang sebelah sininya ini berfungsi untuk mengaduk. Jadi ini untuk mengaduk, yang bawahnya ini yang seperti sendok untuk mengambil bahan makanan. Kemudian penjepit kayu. Ini untuk menjepit tabung reaksi. Nah, karena nanti ada pembakaran, maka kita megangnya menggunakan ini, menjepit kayu, supaya tidak panas. Kemudian ini cawan petri. Jadi cawan petri ini 2, ini saya gunakan untuk menaruh bahan makanan. Nah, kemudian bahan yang digunakan adalah lugol ya. Lugol ini setelah dituang ini berwarna kecoklatan. Nah, seperti iodin. Jadi kalau misalnya tidak ada lugol, kalian bisa pakai iodin. Kemudian ada Benedict. Nah, ini Benedict. Benedict ini berwarna lebih terang, yaitu berwarna biru. Lihat ya, ini karena tinggal sedikit larutannya, jadi saya pakainya sedikit. Ini Benedict. Nah, lugol yang ini itu digunakan untuk uji kandungan amilum dalam suatu zat makanan. Sedangkan Benedict ini digunakan untuk uji kandungan glukosa di satu makanan. Nah, nanti cara penggunaan larutannya berbeda. Nanti saya akan jelaskan sambil jalan ya, berproses. Oke. Kemudian satu lagi tertinggal, ini sikat untuk nyucinya. Jadi dia nyucinya supaya bersih menggunakan ini. Oke. Pertama, mortar itu digunakan untuk menghaluskan bahan makanan. Jika tidak ada bahan makanan yang dihaluskan, yang harus dihaluskan, maka tidak perlu digunakan, tidak masalah. Kemudian jadi cara menguji kandungan amilum di satu makanan adalah dengan cara meneteskan saja ke atas atau ke bahan makanan tersebut. Kali ini kita pakai roti tawar ya. Jadi roti tawar kita ambil sedikit saja. Kemudian mohon bersabar, ini ujian. Jadi roti tawar diambil sedikit saja, kita taruh di atas wadah. Saya pakai cawan petri, kemudian diteteskan oleh larutan lugol. Nah, cara menggunakannya adalah menggunakan pipet. Nah, ini pipetnya dipencet, kemudian dilepaskan, nah maka larutannya akan naik. Kemudian diteteskan. Nah, lihat ya. Nah, dia akan berubah menjadi berwarna keunguan, ungu kehitaman. Nah, jika bahan makanan yang diteteskan oleh lugol ini berubah warna menjadi kehitaman seperti ini, biru kehitaman atau ungu kehitaman, maka bahan makanan ini mengandung amilum yang tinggi. Oke, kemudian kita uji menggunakan Benedict. Oke, kita coba pakai Benedict. Nah, cara menggunakan Benedict itu agak berbeda. Jadi tidak hanya diteteskan, tetapi dia butuh dibakar. Nah, ini pembakarnya. Oke. Oh ya, yang di dalam ini ada biru ini spiritus ya, spiritus. Oke.
Jadi untuk uji glukosa kita menggunakan Benedict. Nah caranya ini Benedict ya. Caranya adalah siapkan tabung reaksi, kemudian ambil sedikit bahan makanannya. Kita pakai roti tawar yang sama. Oke. Benedict ini saya ulangi, dia untuk menguji kandungan glukosa dalam suatu makanan. Jadi caranya itu dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Bahan makanannya dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Oke. Setelah itu ditetesi. Pakai pipetnya yang berbeda dengan yang Lugol ya. Jadi ini pipet Lugol, ini pipet Benedict. Jadi kita masukkan Benedictnya, tidak usah terlalu banyak tapi tidak juga terlalu sedikit. Jadi yang penting bahan makanannya itu terendam oleh Benedictnya, dia yang penting terendam ya. Mohon bersabar, ini ujian. Oke. Setelah itu disiapkan bunsennya. Bunsennya disiapkan, hati-hati ya. Oke. Baru kita jepit oleh penjepit kayu supaya tidak panas, kemudian dibakar di atasnya sambil digoyang-goyangkan. Nah, karena kalau dia tetap tidak digoyangkan atau tetap, nah itu takutnya dia pecah di bagian bawah karena pusat panasnya itu kan terpusat di satu titik. Tapi kalau digoyang-goyang seperti ini, dia akan menyebar gitu. Harus sabar ya. Day 2. One eternity later. Nah, ini dia perubahan warnanya. Jangan lupa dimatikan bunsennya, jangan ditiup, tapi langsung ditutup. Up, selesai. Nah, ini perubahan warnanya setelah dibakar menggunakan Benedict di dalamnya akan berubah menjadi warna jingga atau orange. Nah, ini menunjukkan bahwa bahan makanan yang kita uji mengandung glukosa. Oke. Kita taruh. Hati-hati ya, jangan dipegang pakai tangan. Oke. Nah, kalian boleh coba di rumah. Jika tidak ada Lugol, kalian bisa pakai iodin, tetapi kalau Benedict memang harus Benedict atau Velling A, Velling B. Ini bisa didapatkan di toko kimia mana aja yang menjual bahan-bahan dan alat-alat kimia. Sebetulnya di sekolah ada, jadi kalau mau ke sekolah boleh. Oke, jadi amilum itu adalah kandungan yang terdapat di karbohidrat. Jadi banyak yang bilang bahwa karbohidrat itu sama dengan amilum. Tidak salah juga, tapi tidak sepenuhnya benar karena di dalam karbohidrat tidak hanya ada amilum, tetapi ada juga glukosa. Nah, glukosa itu kalau orang awam menyebutnya adalah gula. Kandungan gula gitu. Jadi kesimpulannya adalah roti tawar yang kita uji hari ini mengandung amilum yang tinggi dan mengandung glukosa yang tinggi. Oke, cukup sekian praktikum hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di praktikum-praktikum lainnya. Silahkan kalau mau uji di rumah sendiri silahkan. Jika tidak ya bisa ditonton aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Boleh. Dah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.